Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang pembelajaran fikih sudah sampai tema 9 nih. Tema 9 kira-kira membahas apa ya? Tema 9 itu membahas tentang ikhtilat. Nah, kalian bisa membuka materi tentang ikhtilat ini di buku fikih kalian halaman 55 sampai halaman terakhir. Coba perhatikan gambar tersebut. Di situ banyak laki-laki dan banyak perempuan yang bercampur baur menjadi satu. Bagaimanakah pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Gambar tersebut adalah salah satu contoh bentuk ikhtilat. Ikhtilat menurut bahasa adalah bercampur. Menurut syariat Islam adalah berkumpulnya beberapa orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat tanpa ada pembatas, sehingga memungkinkan untuk saling bersentuhan. Nah, bagaimana ya pendapat Islam mengenai ikhtilat ini? Sebenarnya boleh apa tidak ya? Hukum ikhtilat dalam Islam itu adalah haram atau tidak diperbolehkan, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud berikut. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madhaji'. Artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka meninggalkannya ketika telah berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka. Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang anak laki-laki harus dipisah tempat tidurnya dari saudara perempuannya sebelum berumur 10 tahun. Ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram dalam Islam, sehingga sebisa mungkin kita harus menghindari perbuatan ikhtilat tersebut. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan kepada manusia agar senantiasa menjaga pandangan terhadap lawan jenis, karena hal tersebut akan menyebabkan seseorang berbuat kemungkaran dan mengotori hatinya. Jadi, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh memandang lawan jenis terlalu lama. Apalagi sampai mengagumi fisiknya secara berlebihan. Itu tentu saja bukan adab seorang muslim yang baik. Nah, jika tidak ada keperluan apa-apa, sebaiknya kita tidak perlu memandang lawan jenis ya anak-anak. Cara kedua untuk menghindari ikhtilat adalah dengan tidak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah adalah teladan bagi umatnya. Rasulullah itu tidak pernah bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram. Bahkan beliau tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, alhamdulillah nih, kelas 4 sudah menerapkan hal ini. Kelas 4 sudah tidak boleh bersenggolan antara laki-laki dan perempuan, terutama ketika bersalaman. Demikian pula ketika bermain. Jangan bersenggolan dengan lawan jenis ya anak-anak. Cara yang ketiga untuk mengurangi dampak negatif ikhtilat adalah dengan menutup aurat dengan sempurna. Aurat perempuan itu meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat laki-laki itu sebatas pusar sampai lutut.
Nah, jika kita berpakaian dengan rapi dan menutup aurat, tentu saja lawan jenis tidak akan melihat kita dengan pandangan yang tidak baik. Menutup aurat juga merupakan perintah Allah, sehingga ketika kita berpakaian menutup aurat, maka sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah. Dan tentunya Allah pasti akan semakin sayang terhadap kita karena kita mengikuti semua perintah Allah. Cara untuk mengurangi dampak negatif ikhtilat yang keempat adalah dengan tidak berkhalwat. Apa itu khalwat? Khalwat itu adalah seorang laki-laki dan perempuan bukan mahram, terus mereka berdua di tempat yang terpisah dari orang lain, di tempat yang sepi. Nah, khalwat ini merupakan salah satu bentuk ikhtilat yang sangat berbahaya karena akan menyebabkan seseorang mudah digoda oleh setan. Karena ketika ada dua orang berduaan, maka setan adalah sebagai orang yang ketiga yang akan membisiki mereka berdua untuk berbuat kejelekan atau hal-hal yang tidak baik. Sehingga khalwat ini juga sama dengan ikhtilat, yaitu haram, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Jangan sampai ya kita berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat yang sepi. Nah, dari pembahasan tadi, mari kita simpulkan apa itu ikhtilat, apa itu khalwat, dan bagaimana hukumnya. Ikhtilat itu campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu tempat tanpa adanya pembatas. Sedangkan khalwat itu laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat yang sepi. Ikhtilat dan khalwat dua-duanya hukumnya haram dalam Islam. Sehingga jika kita adalah seorang muslim yang baik, maka kita harus menghindari perbuatan ikhtilat dan khalwat tersebut. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.